Halo saudara, apa kabar Anda? Senang bisa menyapa Anda kembali dalam acara Agama dan Masyarakat. Saya Vivi Zapki dan Nofrianto Nikahar kembali bersama Anda. Kali ini kami ingin mengajak Anda menuju ke Toli-Toli. Jadi ada sebuah peristiwa saudara pada 9 Maret lalu yang kemudian berujung pada kehilangannya kesempatan sejumlah siswa sekolah untuk ikut UN. Mereka mengunggah sebuah video di YouTube, sebuah situs berbagi video di internet yang berisi rekaman mereka melakukan semacam kreasi antara tari dan sholat serta menyanyi yang kemudian mengundang kehebohan luar biasa, dan pada akhirnya tidak cuma heboh di internet, di sekolah juga heboh, dihukum mereka tidak boleh ikut UN, dan sekarang kabarnya kasusnya juga sudah sampai ke kepolisian. Iya, dan kita ingin tahu sebetulnya apakah hal-hal sepele seperti ini kemudian menjadi besar seperti ini adalah satu bentuk kearifan di dalam menghadapi dunia anak atau tidak gitu. Bagaimana kita menangani ekspresi anak yang kadang-kadang tidak terduga-duga ya, Pi, ya. Termasuk juga dalam soal bagaimana mereka memandang agama begitu ya. Ya. Nah, untuk soal ini kita sudah mendatangkan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak atau Mas Abdul Mukti, Sekretaris PP Muhammadiyah. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Kemudian juga yang kedua adalah Ketua Satgas Perlindungan Anak M. Ihsan. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita juga akan berupaya menghubungi juru bicara Kepolisian Sulawesi Tengah, Pak Sumarno, lewat saluran telepon untuk tahu perkembangan bagaimana kondisinya di Sulawesi sana. Ya, kita lihat dulu kasusnya, Mas Iksan ya. Mas Iksan mungkin sudah melihat videonya dan kemudian membaca sejumlah komentar yang menurut saya, Mas Iksannya, luar biasa, sangat kejam, kemudian meminta hukuman yang sangat berat kepada anak-anak tersebut. Bagaimana Anda melihat kasus tersebut? Terutama kalau kita lihat kronologisnya kan mereka melakukan rekaman video ini kan saat jeda menjelang persiapan UN ini, ujian nasional. Ya, jadi memang kalau kita baca di internet itu dipublikasikan secara transparan oleh kepala sekolah. Saya menyesali karena dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh dipublikasikan seperti itu. Tapi kepala sekolah membuat terang nama anak, kelas dan tempat sekolahnya. Itu pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Satu hal, kita sedang proses kepala sekolah untuk mengingatkan ini pelanggaran. Jadi memang dengan sangat terang jelas menceritakan bagaimana kejadian awal sampai direkam seperti itu, ketika kemudian di pasar diketahui oleh suami dari guru dan akhirnya ada sidang sampai dramatisirnya kepala sekolah pingsan berkali-kali. Dan kemudian mereka memutuskan dan menghadap kepada bupati dan kepolisian, seda ormas mereka melaporkan dan keluarlah fatwa bahwa mereka melakukan penistaan terhadap agama. Ini kemudian direspon secara sangat keras oleh beberapa tokoh nasional, partai politik dan segala macam menghujat anak tersebut, sehingga ada yang kemudian nekat mau bunuh diri dan stres semuanya. Berapa orang di kantor polisi pingsan dan mereka sekarang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Waktu itu kalau tidak dicegah mungkin sudah gantung diri, mereka semua sudah bunuh diri. Karena nggak kuat menghadapi tekanan luar biasa ya. Luar biasa, semua pihak menyebut mereka kafir dan menghalalkan darahnya segala macam. Nah, anak ini sebetulnya ketika kita konsultasikan dengan kawan-kawan pendamping di lapangan, dia tidak mengerti bahwa yang dia lakukan itu kemudian begitu mendunia dan semua mata orang tertuju ke dia. Dia tidak ngerti sama sekali. Dia hanya betul-betul mengikuti perkembangan kejiwaannya pada masa usia seperti itu, suka senang-senang bermain sama-sama teman-temannya. Cuma kebetulan ini direkam dan kemudian ditampilkan di YouTube, itu masalahnya. Tapi kalau kemudian kecenderungan anak-anak yang kami dampingi, mungkin banyak
situasi anak yang lebih parah dari ini. Tapi nggak seperti ini cara kita meresponnya. Kita punya cara sendiri untuk menghadapi Apa ini masalah karena ini. konten keagamaannya Iya. itu ya? Karena ada anggapan penistaan semacam itu. Ya, saya pikir gini, mungkin nanti Mas Mukti akan menjelaskan bagaimana perspektif agama melihat persoalan ini. Tapi saya dari lembaga negara dalam perlindungan anak melihat bahwa sesungguhnya kita harus bisa membedakan antara penistaan agama dalam konteks sebuah perbuatan yang disengaja sesuai dengan KUHP itu, dan anak yang kemudian melakukan dengan perkembangan dia yang sangat labil. Itu tidak bisa dihadapkan dengan KUHP tentang penistaan agama. Dan kita juga sudah konsultasikan dengan lembaga bantuan hukum, dan Bang Todong juga siap untuk menjadi pengacara, akan menyampaikan nanti di pengadilan bahwa ini tidak masuk kepada unsur untuk penistaan agama. Jadi respon di bawah yang tidak mengerti aturan undang-undang dan bagaimana terpenuhinya unsur penistaan agama, begitu cepatnya mengklaim di semua media ngomong ini penistaan agama. Dan saya nggak tahu bagaimana nanti kita melihat dari tokoh-tokoh agama sendiri memahami apakah ini masuk dalam kategori penistaan agama atau tidak. Baik, atau kalau begitu justru tentu ya. saja Mas Mukti yang akan Iya. bisa menjawab itu. Sembari saya juga ingin menyapa Pak Sumarno yang saat ini juga sudah bersama kita. Pak Sumarno? Ya, nanti akan tersambung dengan kita saat ini, tetapi kita ke Mas Mukti dulu. Bagaimana sudut pandang agama melihat persoalan ini untuk itu tadi urusan penistaan oleh anak ini? Baik, saya kira kalau kita bicara mengenai kasus ini, ada dua hal yang harus kita telaah secara seksama. Yang pertama adalah agama, dan yang kedua adalah bagaimana orang itu beragama. Agama itu satu set aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai pedoman bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan dalam hidupnya. Tetapi di dalam orang itu beragama, orang berusaha untuk bagaimana mengamalkan ajaran agamanya. Di dalam pengamalan ajaran agama itu tentu sangat tergantung dari siapa yang mengamalkan ajaran agama itu. Pengamalan beragama orang Islam itu kan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Padahal dia sama-sama orang Islam, punya Al-Quran yang sama, punya Nabi yang sama, punya tuntunan bagaimana berperilaku yang juga secara normatif wahyu itu sama. Nah, karena itu maka di dalam kita melihat bagaimana orang itu beragama, harus kita lihat dari yang pertama adalah siapa dia. Siapa itu bisa kita lihat dari misalnya tingkat umurnya. Kalau kita membagi secara ekstrim kan umur itu bisa kita bedakan antara anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa dan orang tua. Ini sebenarnya pembagian secara psikologis. Baik pada konteks agama, umur itu kan bisa kita lihat dari dua sebenarnya. Dia itu adalah kategori mumayyiz dan kategori balik. Mumayyiz itu artinya dia memang sudah bisa mengerti baik buruk, tetapi belum bisa menjadi subjek dan objek hukum. Nah, kalau balik dia sudah mukallaf, artinya dia sudah menjadi subjek hukum dan juga sudah menjadi objek dari hukum. Tapi pada konteks ini memang tidak ada pandangan yang sama antara para ulama satu dengan yang lainnya mengenai bagaimana batasan itu. Tapi kita kembali kepada persoalan ini. Ketika kita bicara mengenai bagaimana orang itu beragama, selain tergantung dari umurnya, juga bergantung dari bagaimana orang itu memahami ajaran agamanya. Sama-sama orang dewasa kan tentu tingkat pemahamannya terhadap agama berbeda. Nah, tingkat pengetahuan itu juga berpengaruh terhadap bagaimana seorang itu memahami ajaran agamanya dan mengamalkan ajaran agamanya. Kemudian yang ketiga adalah konteks personality dari orang itu. Konteks personality bisa berasal dari latar belakang kehidupan dia. Kadang-kadang kan ada orang yang misalnya mohon maaf dari kecil itu baik terus. Tiba-tiba kok dia berubah seperti itu. Nah, ini kan mesti ada something yang memang menjadi pertanyaan. Tapi ada orang yang dari kecil misalnya track recordnya memang sudahlah, memang sengaja orang itu tidak mengamalkan ajaran agamanya dan kemudian tiba-tiba dia menjadi baik. Nah, ini kan perlu kita lihat juga dalam konteks bagaimana orang itu beragama. Nah, yang terakhir adalah bagaimana dia itu berada di masyarakatnya. Keberagaman seseorang itu kan dibentuk oleh masyarakatnya. Masyarakat itu kita pilih saja lah sekarang menjadi 3 gitu. Kalau dulu 2, sekarang kita yang pertama itu keluarganya. Ya. Ini kan the immediate family-nya. Ini kan masyarakat juga, masyarakat terkecil dalam dirinya.
Meskipun bisa juga keluarga ini kita agak perluas, misalnya antara keluarga inti atau nuclear family dengan keluarga besar atau extended family. Tapi yang saya kira penting adalah masyarakat di sekolahnya, bagaimana dia bergaul dengan kawan-kawannya. Ini kan masyarakat juga. Nah, yang ketiga adalah masyarakat luas. Nah, masyarakat luas itu bisa dalam dua bentuk. Yang pertama adalah masyarakat kampung dia berada. Yang ketiga jangan lupa masyarakat media. Media itu sekarang sudah menjadi masyarakat. Ini sudah menjadi kampung Karena buana sekarang ya orang sekarang. menyebut Ya. misalnya ada community itu kan ada community virtual, Iya. yang itu sebenarnya media. Iya. Kemudian ada community yang memang dia ya sosial gitu, dia sehari-hari dia bertemu. Sehingga sekarang misalnya ada orang, oh saya punya kawan 15.000, hebat sekali kamu kawan itu? ternyata Di kawannya di Facebook. dunia virtual. Nah ini yang harus nanti kita lihat di dalam melihat persoalan ini. Jadi tidak bisa kita langsung membuat judgement, membuat penilaian, misalnya dia itu begini, tanpa kita mencoba melihat bagaimana agama dan bagaimana orang itu beragama. Nah inilah yang nanti coba secara agama akan coba kita lihat. Oke Mas. Ya, tapi Gitu. nanti Mas mukadimah ditanya. ini. Kami masih pengantar saja. Tapi bagaimana sebetulnya kita melihat persoalan ini dan juga barangkali apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak yang barangkali berada dalam kondisi semacam ini. Tapi kami akan bahas itu setelah pesan berikut ini. Sekaligus nanti kami akan melihat perkembangannya langsung bagaimana penanganan kasus ini di lokasi bersama dengan juru bicara Kepolisian Sulawesi Tengah Pak Sumarno. Kami segera kembali bersama Anda sesaat lagi. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kita masih bersama agama dan masyarakat membincangkan soal anak-anak yang divonis tadi sesat, kemudian juga menistakan agama lewat kreativitasnya mengunggah video Tari yang dipadukan mereka dengan sholat. yang dipadukan dengan sholat dan bisa dilihat di YouTube sayangnya ya, sampai sekarang ya. Ya tadi Mas Mukti sudah
memukodimahi ya, memberikan pengantar begitu. Tapi memang sekarang pertanyaannya itu Mas Mukti, kelihatannya ada perbedaan antara dewasa dalam kategori agama atau Mas Mukti tadi sebut balik kemudian mumayas itu dengan yang sudah menjadi subjek hukum dengan dewasa menurut kategori hukum negara. Bagaimana melihat persoalan ini Mas Mukti? Ya. Dalam konteks kita beragama itu kan proses becoming. Bagaimana seorang muslim itu menjadi seorang muslim. Kemudian bagaimana misalnya kalau dia itu Nasrani, ya bagaimana dia menjadi seorang Nasrani. Kalau dia Buddha juga bagaimana dia menjadi seorang Buddha. Itu proses becoming. Karena dia proses, maka ada tahapan-tahapan yang antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda. Tidak bisa misalnya keberagaman itu disamakan antara orang satu dengan yang lain, karena tergantung beberapa aspek yang saya sebutkan tadi itu. Karena itu maka kalau kita bicara dari sisi agama, itu kan memang pada tahap awal, bahkan kalau kita lihat secara teologis, kalau dalam konteks Islam kan memang semua orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ya, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Dalam hal ini ada dua pengertian. Pengertian pertama bahwa beragama itu adalah bagian dari fitrah manusia. Jadi sebenarnya manusia itu tidak ada fitrah untuk tidak beragama. Dia punya fitrah beragama. Itu yang oleh Dana Zohar dalam buku dia spiritual itu disebutkan bahwa orang sebenarnya punya God spot. Yang dengan itu dia sebenarnya berusaha mencari siapa Tuhannya. Nah, dalam pengertian yang kedua, fitrah itu beragama Islam. Karena ini konteksnya adalah Islam tentu. Nah, tetapi di dalam perkembangannya, meskipun setiap orang itu lahir dalam keadaan fitrah, kan dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi yang penting adalah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Abawah itu ada yang mengartikan bapaknya. Tapi saya mengartikan abawah itu tidak bapaknya, tetapi lingkungan tadi itu. Lingkungan terdekat dia itulah yang membuat dia itu, meskipun dia lahir dalam keadaan beragama Islam, dia di kemudian hari bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi Majusi, atau menjadi yang lainnya. Bergantung lingkungan itu ya? Bergantung lingkungan itu. Karena itu maka pada tahap awal orang beragama itu kan imitasi. Ketika saya belajar sholat, saya hanya melihat bagaimana bapak saya itu sholat. Saya tidak mengerti ketika masih SD itu kenapa orang itu harus takbiratul ikhram, kenapa orang itu harus tangannya bersedekap, apa maknanya ruku, apa maknanya, saya nggak tahu. Dan siswa-siswa di Toli-Toli ini mungkin tidak mengerti juga konsekuensi dari imitasi mereka terhadap gerakan sholat. Ada tiga aspek yang bisa kita lihat dari sisi itu. Yang pertama, ini kan anak-anak SMA itu, kalau kita lihat secara psikologis, itu kan anak yang dalam level kognitif itu berpikir hipotetik. Hipotetik itu artinya dia bisa berpikir abstrak pada tingkat dasar, tapi belum mengerti konsep secara utuh. Tapi dia hipotetik. Misalnya begini, kalau begini, maka begini. Makanya kalau anak-anak seusia SMP SMA itu tidak hanya itu yang dia mainin. Kalau punya sepeda itu dia preteli sepedanya itu. Gimana kalau sepeda saya ini nggak saya kasih rem? Kan itu bagian dari hipotetik. Bagaimana kalau misalnya motor ini tidak saya kasih lampu? Tapi dia kemudian praktekkan itu. Nah, karena dia belum memiliki pertimbangan yang matang itu, maka berpikir hipotetik itu seringkali tidak dia pertimbangkan konsekuensi setelah itu. Spontannya. Nah, itu yang pertama. Mas Mukti, tapi boleh ditahan dulu sebentar. Boleh. Saya ingin bersama Pak Sumarno yang sudah jauh-jauh tersambung dengan kita di Sulawesi Tengah. Pak Sumarno, apa kabar? Baik, selamat malam. Ya, Pak Sumarno, kami ingin tahu perkembangan penanganan kasus video anak-anak sekolah di Toli-Toli, Pak. Apakah saat ini akhirnya kasus juga memang diproses oleh Kepolisian Sulawesi Tengah, Pak Sumarno? Baik, terima kasih. Saya dari Polda Sulawesi Tengah ingin mungkin sebelum menjawab pertanyaan daripada tadi, Mbak siapa tadi? Saya Vivi, Pak Sumarno. Pak Vivi, iya. Pertama mungkin kronologis yang perlu saya sampaikan, kejadian pada tanggal 9 Maret 2013 di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Telah kita
dari Polres Toli-Toli menerima laporan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Toli-Toli. Jadi laporan dari kepala sekolah ya? Betul. Karena ini merupakan laporan, kita pun dari kepolisian, khususnya dari Polres Toli-Toli, memang waktu itu sedang sharing dan menanyakan. Karena yang dilaporkan adalah masih sebatas anak-anak, yaitu anak SMA Negeri 2 Toli-Toli. Yang penyampaiannya dari kepala sekolah bahwa disebutkan di situ adalah penistaan agama. Kalau kita melihat di KUHP, penistaan agama adalah masuk dalam pasal 156A KUHP. Selanjutnya memang Kapolres ini tidak serta-merta langsung menerima, namun masih memberikan peluang untuk bisa berbicara dengan MUI, kepala sekolah dan kepada orang tua. Karena memang belakangan akhirnya walaupun sudah betul-betul diputuskan oleh kepala sekolah bahwa kelima anak yang dianggap penistaan agama ini, yaitu dengan kegiatan mereka melaksanakan sholat namun dengan berjoget, berdance, mengiringi lagu Maroon 5. Yang intinya setelah dilakukan pemeriksaan 5 orang ini bahwa itu adalah sebagai hal yang iseng-iseng atau main-main dalam rangka menunggu guru pelajaran tambahan pada saat itu. Sehingga pihak sekolah sekarang sudah memutuskan yang bersangkutan tidak boleh mengikuti ujian nasional dan dikeluarkan dari sekolah. Tapi belakangan setelah mempertimbangkan masa depan dan memang dilihat dari ketidaksengajaan ataupun ketidaktahuan, karena mereka rata-rata umur 15-16 tahun dari IPS 2 SMA Negeri 2 Toli-Toli. Ya. Selanjutnya khususnya dari Bapak Bupati Toli-Toli, MUI dari Toli-Toli juga sangat menyayangkan memang peran daripada guru dan orang tua sehingga perilaku daripada anak-anak ini kurang pada tempatnya. Pada saat melakukan beribadah, sholat, dia berjoget-joget dan diiringi oleh lagu yang Maroon 5 tadi. Ya, maaf, Namun setelah Pak Sumarno, maaf Pak Sumarno, yang ingin kami tahu apakah secara hukum akhirnya itu diproses kasus yang dilaporkan kepala sekolah? Kepolisian. Sudah pada tahap mana, Pak? Ya, kepolisian itu tidak mungkin kita menolak, namun memang ada pertimbangan-pertimbangan dengan menyadari bahwa masa depan anak-anak. Hal ini tetap kita melakukan pemrosesan dari pelayanan kita karena informasi laporan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2. Sampai sekarang perkembangannya yang bersangkutan memang sudah diperiksa, namun tidak ditahan, dikenakan dengan kegiatan melapor setiap minggu 2 kali, yaitu Senin dan Kamis. Setelahnya anak-anak ini dilakukan pemeriksaan, faktanya mereka ini adalah depresi ataupun traumatik. Memang belakangan ada yang mereka pingsan, terus selanjutnya ada juga yang berusaha untuk memotong urat nadinya sehingga dilakukan perawatan seperlunya kepada yang bersangkutan. Setelah dia mendapatkan bahwa dia dilaporkan ke pihak kepolisian dan kepolisian proses ini tetap lanjut, namun demikian masih menunggu setelah adanya kepala sekolah juga memberikan peluang setelah berembuk belakangan, diberikan kesempatan lagi kepada kelima anak ini untuk ujian di paket C untuk tahun ini. Apakah misalnya kepala sekolah punya kesempatan misalnya untuk menarik laporannya sehingga tidak perlu diproses secara hukum, Pak Sumarno? Hal itu bisa terjadi kalau memang dari rekomendasi MUI mengingat faktor dari usia dan memang ketidaksengajaan dan juga dari faktor iseng-iseng dan lain sebagainya. Namun dengan catatan memang perlunya pendekatan orang tua dan guru juga ikut andil di dalamnya untuk selalu memberikan pendekatan ataupun pendampingan tentang agama
yang seyogianya tidak boleh untuk main-main, yang seyogianya tidak boleh untuk juga mereka iseng-iseng. Nah, ini terus dilakukan dan memungkinkan kalau memang kepala sekolah yang pada dasarnya nantinya memang akan mencabut ataupun tidak mempermasalahkan, dari pihak kepolisian demi masa depan anak-anak dan juga hal itu menjadi suatu kegiatan-kegiatan yang memang untuk membina dan mendidik anak-anak, kepolisian akan mengikuti hal itu. Baik, Pak Sumarno, terima kasih banyak sudah berbagi kepada kami tentang informasi perkembangan kasus ini, Pak Sumarno. Semoga, terima kasih, Mbak. Ya, semoga kita harapkan yang terbaik untuk anak-anak gitu ya. Betul, kita orang tua bijaksana dan melihat daripada masa depan anak-anak nanti supaya mereka intinya adalah efek jera mereka tidak melakukan itu. Dan kita memberikan kesempatan, mereka masih banyak kesempatan untuk maju ke depan, mengikuti kegiatannya. Ya. Pak Sumarno, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selamat malam, Mbak Pak. Vivi. Selamat malam. Ya, itu tadi Pak Sumarno, juru bicara Kepolisian Sulawesi Tengah. Bagaimana Mas Iksan melihat itu? Yang saya bayangkan, saya sangat sedih ketika mendengar cerita bagaimana stresnya anak-anak ini ketika harus berhadapan dengan masalah ini menjadi persoalan hukum. Ya. Jadi memang kalau kita kembalikan ke Undang-Undang Perlindungan Anak, sebetulnya langkah yang diambil oleh kepala sekolah itu termasuk langkah yang tidak bertanggung jawab. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang Sisdiknas, sesungguhnya yang bertanggung jawab penuh dengan semua kejadian di lingkungan sekolah itu kepala sekolah itu sendiri. Kalau bisa kenapa diekspos keluar gitu ya, justru memperburuk citra dia sendiri mestinya ya. Jadi artinya ketika ada masalah, kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab di lingkungan itu, dia mengumpulkan, mencari penyelesaian yang kemudian baik untuk semua orang dalam lingkungan itu. Ketika dia menggiring masalah itu ke kepolisian, itu menunjukkan bahwa dia bukan seorang pemimpin sekolah yang punya perspektif secara edukatif dan perspektif secara perlindungan anak. Nah, ini pelajaran buat sekolah-sekolah lain. Dimanapun sekolahnya, si kepala sekolah tidak boleh lepas tanggung jawab. Kalau kita kembalikan ke Undang-Undang, pasal 54, dia kena. Karena kejadian di lingkungan sekolah, di situ disebutkan bahwa apapun kejadian termasuk kekerasan segala macam di lingkungan sekolah itu termasuk tanggung jawab kepala sekolah. Kalau kasus ini diproses pada akhirnya kepala sekolah harus mestinya terkena ya. Ya, artinya bagian yang harus mempertanggungjawabkan di mana anak-anak ini adalah orang yang dalam pembinaan dia melakukan sebuah pelanggaran. Nah, dia yang kemudian bertanggung jawab di lingkungan itu satu hal yang harus kita garis bawahi. Kemudian yang kedua, saya tadi sangat senang mendengar penjelasan dari Polda Jawa Tengah, sangat perspektif sekali. Nah, ini seharusnya yang dimiliki oleh Polres dan juga pemuka masyarakat di situ. Ketika kepala sekolah itu keliling, ini kan keliling, yang saya baca dari kronologis dia keliling. Dia mencari dukungan dari semua pihak agar apa yang dia putuskan dalam rapat itu didukung oleh semua pihak bahwa ini benar-benar penistaan agama dan ini adalah tindakan yang harus dihukum dengan seberat-beratnya. Nah, artinya dia termasuk orang yang menjajakan persoalan ini ke semua pihak. Jadi akhirnya Bupati mungkin berpikir karena yang mengatakan kepala sekolah dia ikut mendukung. Kemudian yang lain, jadi saya pikir pemerintah daerah harus sadar bahwa ini bukan satu bagian yang kemudian seharusnya menjadi wilayah publik, tapi kembalikan ke ranah sekolah untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Bicara soal hukuman, nanti kita ingin tahu juga selain lanjutan dari Mas Mukti tadi tentang bagaimana permintaan misalnya di internet banyak sekali yang memaki-maki meminta dihukum deh secara pidana dan juga agama katanya. Bagaimana sih hukuman secara agama itu untuk anak-anak? Tapi kita akan bahas setelah pesan berikut ini. Sembari kami ingin mengundang Anda, silahkan kalau Anda ingin bergabung. Telepon kami di 0800 140 3131 atau 857 1044 bagi Anda yang di Jakarta. SMS bisa ke 0812 118 8181 dan juga bisa lewat Twitter di @portalkbr. Kami segera kembali bersama Anda.
KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Agama dan masyarakat masih membahas soal video anak sekolah di Toli-Toli, hikmah dari Toli-Toli. Apa yang bisa kita pelajari dari sana, terutama dalam mengasuh anak-anak kita ya, Mas Mukti dan juga Mas Iksan. Tadi kita sudah bicara dengan polisi soal hukuman dan sebagainya ya. Saya berharap sih sebenarnya selain kepala sekolah mencabut hukuman, barangkali bisa polisi menghentikan kasus ini karena kita lihat barangkali dampaknya jauh lebih buruk begitu Mas Iksan. Atau diselesaikan secara beradab deh begitu ya. Bisa nggak sih Mas Iksan? Jadi gini, dalam kewenangan sistem hukum kita acara pidana untuk anak-anak itu kan diatur dalam Undang-Undang 3 tahun 97 tentang perlindungan anak. Nah di situ diatur bagaimana acara proses pidana itu berjalan. Nah untuk anak-anak ini ada perlakuan khusus. Artinya si penyidik ketika melihat ini tidak cukup secara pengetahuannya untuk dipidanakan karena pertimbangan anak ini belum bisa bertanggung jawab, resiko dalam tahanan nanti bagaimana. Si penyidik ini polisi? Iya, polisi. Nah, dia bisa tanpa dicabut laporan menggunakan kewenangannya untuk diskresi. Nah, diskresi itu artinya menghentikan atau melakukan diversi yang kasus ini dialihkan ke pembinaan. Contoh ditempatkan di Kementerian Sosial, di mana agar dibina. Nah, kalau kaitan dengan persoalan yang tidak agama seperti ini, itu ada kepentingan namanya restoratif justice, mendamaikan antar pihak untuk tidak dipidanakan. Ini kesempatan yang ada. Tapi saya pikir tadi dari pihak Polda belum tuntas menjelaskan kemana arahnya. Tadi pertanyaan kita bahwa apakah ini dilanjutkan? Dia menjawab tergantung laporan dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mempertimbangkan lagi kelihatannya ya. Iya, tapi ketika kepala sekolah merasa tidak karena tekanan lingkungan dia tidak mau mencabut, polisi bisa hentikan. Ada peluangnya. Jadi dua pihak sebetulnya bisa. Ya, kewenangan polisi bisa, penyidik bisa menghentikan itu karena menurut dia anak ini pingsan, trauma, ada yang bunuh diri itu sebetulnya ya dampaknya sangat besar ketimbang kemudian nanti dibawa ke pengadilan. Mas Mukti datang ke pengadilan sebagai saksi, sebagai tokoh agama. Kan lucu itu. Itu parodi kita, coba bayangkan. Iya. Anak itu di sidang, yang datang itu tokoh-tokoh agama untuk bicara di situ. Sebagai orang tua kita malu ya Mas Iksan. Tapi gimana melayani syahwat orang yang ingin menghukum itu bagaimana? Ya, Mas Mukti barangkali boleh menjelaskan Mas. Gimana sih jadi ini kembali hukum ke ini? beragama tadi kan. Pada tahap awal kan memang anak-anak itu beragama, melihat orang di sekitarnya beragama. Jadi kalau anak itu sholat, itu karena dia melihat orang tuanya sholat.
Nah, kalau orang tuanya tidak pernah sholat, anak itu disuruh terus oleh orang tuanya sholat, nggak sholat dia. Jadi kemudian bagaimana anak itu sholat, itu bisa menggambarkan bagaimana di keluarga itu dibiasakan memang ada sholat itu. Nah pada tahap ini kan dia tidak ngerti sholat itu apa, pokoknya dia melihat orang dewasa sholat, dia sholat. Saya punya kawan beragama Hindu, bapaknya polisi, dia tinggal di asrama polisi yang seluruh teman bermainnya itu Islam. Dia meskipun bapaknya Hindu, dia ikut ke masjid sholat. Nah karena itu maka di sini ada konteks yang kedua adalah bagaimana masyarakatnya. Kalau masyarakat sudah tidak melaksanakan sholat, ya tidak mungkin anak-anak itu melaksanakan sholat. Karena kesalehan seseorang itu dibentuk oleh masyarakatnya. Nah terkait dengan ini kan anak ini di sekolah nih. Di sekolah itu kan ada pelajaran agama. Maka pertanyaannya adalah ketika anak itu sudah belajar agama di sekolah, kemudian sholat itu dia jadikan sebagai bagian dari dia bersendau gurau, dia bermain-main, dia have fun gitu, bersenang-senang. Pertanyaannya bagaimana guru-guru agama di sekolah itu melakukan pembinaan kepada murid-muridnya supaya murid itu betul bisa melaksanakan sholat. Bisa melaksanakan sholat itu pengertiannya adalah dia bisa mengerti bacaannya, gerakan-gerakannya benar, kaifiahnya itu benar. Tapi jangan lupa di dalam orang itu beragama kan ada dimensi batin. Dimensi batin ini kan harus menyertai setiap gerakan itu. Apa makna dari dia takbiratul ihram? Apa makna dari dia ruku? Kalau ini tidak ditekankan, yang ditekankan hanya misalnya bagaimana bacaan iftitah, bagaimana bacaan ruku, tapi tidak ada penekanan. Akhirnya apa? Ya bagian dari game saja. Part of the game. Disinilah yang saya kira terjadi pada konteks 5 anak SMA itu. Karena dia dalam posisi psikologis yang tertekan. Orang mau ujian itu kan tidak hanya muridnya yang tertekan. Semua stres kalau mau UN kemarin, Pak. Gurunya pun dia. Yang nggak UN juga ikut stres lihat beritanya, Pak. Dia seperti itu, kemudian dia ingin melakukan istilahnya psychological release gitu, menenangkan kejiwaannya. Nah dia dapat momentum dengan dia bermain. Saya kalau boleh cerita pengalaman saya pribadi ya, ketika saya sholat di pesantren saya di kampung itu, ini di pesantren loh, itu seringkali juga kita main-main kok dengan betul. Apalagi kalau tarawih ya Pak ya. Nah misalnya gitu. Jadi baca ayatnya pendek saja. Kita sudah takbir, kemudian pinggulnya goyang kanan, goyang kiri, kemudian kadang-kadang ya itu kan bagian dari kecenderungan dan proses orang itu. Nah, tapi ini bagaimana Mas Lutfi? Orang yang ingin menghukumnya, harus ada hukuman yang setimpal. Kuat sekali tuntutan itu. Menurut saya kalau memang sampai dibawa kepada ranah hukum itu kan ada 3 level ya. Yang pertama kan sekedar diingatkan saja. Kemudian yang kedua ada namanya hukuman yang sifatnya edukatif. Hukuman edukatif itu dalam istilah kita di pesantren dikenal dengan takzir itu kan. Sebenarnya kebijaksanaannya lah bagaimana gitu. Nah baru kemudian yang ketiga ada punishment yang sesuai dengan ketentuan hukum agama. Nah tidak ada sebenarnya ketentuan agama orang yang sholat dengan main-main itu kemudian harus dipidana, itu tidak ada. Dosa ya Mas, dosa ya? Iya. Tapi dosa itu siapa yang berhak hukum? Kadang-kadang kan tidak ada. Ya ada permintaan dihukum secara agama. Betul. Begitu. Jadi kalau tadi ada permintaan hukum secara agama itu tidak ada. Kalau mau dicari kepada ranah hukum agamanya, nggak ada. Kalau misalnya orang mencuri, meskipun ada perdebatannya, itu ada hukumannya. Kalau orang itu misalnya membunuh ada. Tapi orang misalnya tidak puasa itu tidak ada hukumannya. Karena itu aspek yang berkait dengan bagaimana orang itu mengamalkan ajaran agamanya, itu something that is private, sesuatu yang sesungguhnya privat. Nah, sekarang ini yang private itu ingin dimasukkan jadi subjek. Nah, di situ problemnya itu. Sehingga pada konteks anak ini, ketika tadi saya mencoba melihat kronologi yang penjelasan Pak dari Kepolis Pak Sumarno tadi, itu kan efek psikologisnya justru anak ini mendapatkan hukuman publik yang lebih keras. Kalau dia itu melakukan penistaan agama, dia kan by intention. Dia mengerti aspek-aspek mana dari ajaran agama itu yang dia bisa misalnya salah gunakan. Dia bisa memang sengaja dia simpangkan. Nah, anak-anak ini kan kalau kita lihat YouTube-nya itu kan sebenarnya spontanitas saja. Spontanitas, ingin bersenang-senang, ya sekedar melepaskan diri dari tekanan menjelang persiapan ujian begitu gitu. Nah, itu yang harus dilihat, sehingga hukuman ini harus hukuman edukatif. Hukuman edukatif itu misalnya begini, pada konteks sekolah itu harusnya memanggil kelima orang anak ini. Dipanggil, baik dia oleh guru agama,
atau oleh guru BP. Sekolah itu kan harus ada guru BP. Guru BP itu kan tugasnya tidak sekedar dia itu melakukan memberikan hukuman kepada anak-anak, tapi juga dia bisa memberikan konsultasi. Nah, baru kemudian yang ketiga terakhir itu kepala sekolah. Tapi jangan lupa, ada yang salah dari pendidikan kita. Pendidikan kita itu kan seolah-olah menjadi tempat orang baik, bukan tempat orang menjadi baik. Iya. Karena itu kalau ada orang baik yang menjadi tidak baik di sekolah itu dikeluarkan. Bukan bagaimana kemudian orang itu dididik menjadi baik. Nah, ini kan bagian dari proses harusnya. Anak itu dididik supaya menjadi orang itu menjadi baik. Nah, ada proses. Hukumannya harus hukuman edukatif. Justru kalau saya jadi kepala sekolah, seandainya jadi kepala sekolah, ini, saya pasang badan. Ini urusan saya. Tadi Mas Iksan menyebut, ini kekuasaannya secara edukatif ada di bawah saya. Dengan school based management, tadi Mas Iksan betul. Semua hal yang terjadi itu adalah wilayah kepala sekolah. Saya yang bertanggung jawab, saya yang akan menghukum murid itu. Tapi hukuman itu harus hukuman edukatif, bukan hukuman yang sifatnya pidana. Baik, ada sebuah SMS juga yang memberi komentar terhadap perbincangan kita kali ini, tidak menyebutkan nama, tapi dia mengatakan anak-anak adalah masa depan negara dan agama. Saya memang belum lihat videonya, tapi jangan rusak masa depan anak bangsa dengan dimasukkan ke penjara atau hukuman. Tapi bimbing agama anak dengan lebih banyak ilmu, katanya. Nah, soal tugas tadi kan kita punya lingkungan, keluarga dan sebagainya. Bagaimana sih sebaiknya anak-anak ini kita bina supaya menjadi mungkin terus bisa belajar dengan baik? Tapi setelah pesan berikut ini kita akan bahas. Kami segera kembali bersama Anda. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kita masih bersama agama dan masyarakat. Ini sesi penutup dari perbincangan kita tentang video di Toli-Toli itu tadi ya, Mas Ihsan. Ini bagaimana kita
melihat persoalan ini, pelajaran apa yang bisa kita petik dan apa yang bisa kita rekomendasikan untuk perbaikan pendidikan anak di sekolah? Ya, jadi kalau kita kembalikan ke kebijakan nasional, ada 3 pendekatan yang sedang dikembangkan. Yang pertama pendekatan primer, itu pencegahan, memberikan bimbingan, pengasuhan, mendidik anak tidak untuk melanggar. Nah, ketika anak bergeser posisinya kepada posisi sekunder, di mana dia kemudian rentan melakukan tindakan pelanggaran, itu intensitasnya lebih tinggi. Nah, ketika dia sudah melanggar atau korban pada tersier, itu mungkin kita intervensinya lebih tinggi. Tapi kita, pemerintah pusat, itu menyarankan dengan pendekatan SBA, System Building Approach, itu mendorong ke pencegahan ini. Artinya mencerdaskan orang tua, kemudian menguatkan ketahanan keluarga, mengajarkan guru-guru tentang pelindungan anak, membangun sekolah yang ramah anak, lingkungan yang ramah anak. Ini yang kita butuhkan. Tapi kalau seperti ini kita berdebat ketika kejadian, ini bukan, tidak bisa menunjuk 5 anak itu. Ini salahnya orang tua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, salahnya masyarakat, keluarga, negara, pemerintah. Dalam Undang-Undang Pasal 20 dikatakan itu, ketika anak melakukan kesalahan, kontribusi ini harus diikat. Dia bertanggung jawab secara undang-undang. Jadi tidak bisa anak 5 ini bersalah dihukum, nggak bisa. Seret semuanya. Karena orang tuanya bersalah, membiarkan, keluarganya juga bertanggung jawab bersalah. Jadi saya pikir memang ke depan, kalau kita mau menyelamatkan mereka, upayakanlah pendidikan agama yang benar. Lingkungan sekolah yang betul-betul mendidik anak. Keluarga, orang tua yang menjadi teladan buat anaknya. Tapi mungkin sekali-kali kejadian seperti ini kan bisa saja terjadi gitu ya. Karena kita kan tidak bisa kontrol sepenuhnya Apalagi anak-anak begitu ya. Maka oleh karena itu, dalam sistem hukum kita, ketika anak yang melakukan kesalahan, bahkan sampai kemarin kasus yang di Bekasi anak 8 tahun bunuh anak 6 tahun itu kan kita tempatkan di Kementerian Sosial. Ketika Polresnya bilang bahwa ini mau dipidanakan, saya bilang nggak bisa. Karena umurnya di bawah 12 tahun, itu nggak boleh dipidanakan. Itu masuk ke Kementerian Sosial. Jadi artinya kita bukan melihat apa kesalahannya, tapi pada kategori dia belum bisa bertanggung jawab karena umurnya belum cukup. Nah, sistem hukum kita mengatakan dia tidak bisa dipidanakan. Harus dicari cara lain, seperti yang dibilang Mas Mukti tadi itu, bentuk pembinaan, bukan hukuman penjara. Jadi ini yang harus dipahami oleh semua aparat penegak hukum. Dia tidak letterless melihat kepada sistem hukumnya, tapi melihat bagaimana kepentingan anak ini yang harus kita kedepankan. Baik, ada sebuah pesan singkat yang dikirimkan ke kita. Kondisi di DO-nya 5 siswa hanya karena kasus unggah video. Ini mencerminkan agama bukan lagi ditempatkan pada tempat semestinya. Almarhum Gus Dur pernah berkata bahwa Tuhan tidak perlu dibela karena Ia yang Maha Kuasa. Pak Mukti, kalau dalam sudut pandang agama sebetulnya bagaimana sih pesan-pesan agama terutama Islam dalam soal pendidikan anak ini? Siapa pihak yang bertanggung jawab untuk membentuk seorang anak? Ya, yang pertama tentu orang tuanya, karena dia adalah yang bertanggung jawab langsung baik secara biologis maupun secara ideologis. Anak mengenal bagaimana agama, bagaimana tata krama, bagaimana norma itu dari keluarga terdekatnya. Sehingga tadi Mas Yan juga menyampaikan bagaimana keluarga ini bisa berperan sebagai lembaga pendidikan ini menjadi sangat penting. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Itu yang saya kira menjadi bagian dari tugas kita bersama-sama. Makanya tadi kalau ketika saya menyebut hadis fa'abawahu, itu sebenarnya penekanannya adalah pada orang tuanya. Gitu. Yang kedua tentu penguatan sekolah ya, sebagai institusi pendidikan. Sekali lagi institusi pendidikan ini harus kita maknai sebagai institusi yang menjadikan orang itu lebih baik, bukan hanya untuk orang yang baik-baik saja. Nah ini, jadi kelihatan yang tadi itu kelihatannya seperti kita nggak mau ada penyakit amputasi langsung saja deh, gitu ya. Kan sama ketika ada anak-anak yang nakal, itu langsung dikeluarkan, bukan ditanyakan kenapa dia nakal, kemudian bagaimana dilakukan pembinaan pendidikan, kan begitu. Nah, ini saya kira penting, karena apa? Sekarang ini sekolah-sekolah kita itu terlalu mengejar target penyelesaian kurikulum, bagaimana tingkat kelulusan dalam ujian nasional, gitu kan. Seolah-olah itu segala-segala, semuanya serba kuantitatif. Iya. Guru lebih stres ya daripada murid itu. Jadi hal yang sifatnya menanamkan nilai, bagaimana orang itu berempati kepada orang lain, bersimpati kepada orang lain, mematuhi ajaran agamanya, mematuhi hukum di negaranya, ini kurang ditekankan dari sisi penekanan pengalaman di sekolah itu.
Nah, yang ketiga tentu masyarakat. Ya. Masyarakat kita ini juga penting. Nah, sekarang ini kan menyadari bahwa lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, musola itu kan sekarang mulai kehilangan fungsinya kalau saya boleh melihat. Sekarang masjidnya bagus-bagus, tapi yang jamaah itu kadang-kadang hanya berapa soft saja, yang lainnya itu kosong. Gitu. Masjidnya bagus. Nah, kondisinya ini agak berbeda pada zaman mungkin saya masih di kampung dulu kan justru masjidnya jelek. Yang sholat banyak. Tetapi yang sholat banyak sering nggak nampung. Nah, sekarang keadaannya berbalik. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian masyarakat kita ini keberagamannya begitu loose? Loose itu ada dua pengertian. Pertama, dia memang tidak lagi mengamalkan ajaran agamanya. Yang kedua, dia tidak lagi peduli kepada orang sekitarnya mengamalkan ajaran agama atau tidak. Kalau saya boleh melihat, ya lagi-lagi ini agak cerita kampung ya, mudah-mudahan di Jakarta juga kampung, lain-lain juga kampung. Kalau waktu maghrib ada anak bermain, itu kami ditegur oleh orang tua yang melihat kami bermain. Takut-takutin ya. Ditakut-takutin dengan segala Surupan caranya. gitu ya. Nah, kalau sekarang kan tidak. Maghrib bermain biarin aja, yang penting bukan anak saya, kan begitu. Nah, ini kan berarti Sudah masyarakat tidak mau peduli ya. Iya, berarti masyarakat tidak mendidik bagaimana supaya anak-anak kita ini memang menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, taat menjalankan ajaran agamanya. Ini kan bagian dari tugas kita bersama-sama. Dan karena itu maka sekali lagi kembali kepada kasus itu ya, ini adalah pelajaran untuk kita semuanya, pembelajaran dan juga makna penting. Kesempatan untuk koreksi diri juga kita mungkin sebagai orang yang lebih besar dari anak-anak ini nanti ya. Iya, dan mungkin kalau saya jadi kepala sekolah itu saya malah justru yang mundur. Saya mundur sebagai kepala sekolah karena saya gagal membina anak ini. Gitu. Bukan anaknya dikeluarkan. Ada SMS ya? Silakan Nofri dibacakan. Ya, ada SMS dari Sumi di Jakarta Pusat. Tuhan itu mestinya maha pengasih karena menawarkan manusia untuk hidup bahagia katanya. Tetapi manakala pembela agama menghukum anak atas nama agama, maka kelak mereka akan melukai bahkan membunuh atas nama agama. Ini pesannya menohok sekali ya. Tapi saya ingin ke Mas Ihsan ini mungkin sebagai penutup ya. Kita ingin tahu juga sebetulnya wawasan tentang anak ini sepertinya belum terlalu rata juga di lingkungan pendidik, malahan seperti kepala sekolah ini ya. Ada apa Mas? Ya, jadi memang kalau kita melihat pada paradigma orang dewasa, selalu melihat anak itu sebagai miniatur orang dewasa. Jadi anak itu dilihat dalam konteks orang dewasa. Jarang kita melihat anak itu adalah anak. Artinya, ketika dia melakukan kesalahan, kita lihat sebagai anak-anak yang dalam masa transisi, kemungkinan kesalahan itu besar. Karena dia tidak mau diatur, ingin berbeda, dan ingin melanggar. Nah, pada saat itu kita berpikir dia adalah anak, kita akan memperlakukan dia sebagai anak, dibimbing, disayang, diperhatikan. Tapi ketika kita melihat dia sebagai paradigma perspektif ini adalah miniatur orang dewasa, ketika dia melakukan pelanggaran, keluar dari jalur, ya kita hukum. Ketika kemudian dia bicara yang salah, ya dicambuk, dipukul. Ya, kemudian kalau perlu dihukum seberat-beratnya. Nah, inilah persoalan sumber masalah itu sesungguhnya. Orang dewasa tidak pernah bisa melihat anak itu sebagai anak yang hakiki. Ini sumber masalah kita semua gitu. Mas Mukti bisa menambahkan untuk barangkali perbaikan di masa mendatang, peran apa barangkali bisa disumbang oleh lembaga-lembaga agama juga untuk membantu menciptakan iklim lebih baik untuk anak? Saya kira memang sekarang ini kan kita melihat ada gejala di mana lembaga-lembaga keagamaan itu mengalami kelemahan dari sisi pembinaan terhadap kaum muda. Sehingga kita lihat agenda-agenda keagamaan itu penuh dengan orang tua, sedikit sekali anak muda. Nah, disinilah memang tantangannya bagaimana para tokoh-tokoh agama ini mencari formula yang dinamis, yang kreatif, bagaimana meningkatkan minat kaum muda ini untuk lebih dekat kepada agama dan kemudian menjadi manusia-manusia yang taat di dalam menjalankan ajaran agamanya. Iya. Pak Mufti, terima kasih banyak atas Sama-sama, perbincangan Mbak kali Vivi. ini. Terima Mas kasih. Iksan Ya, juga. sama-sama Mbak Vivi, Mas. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyayangi anak-anak kita dan tidak Iya. menganggapnya sebagai miniatur orang dewasa terus-menerus ya. Sehingga tidak perlu diamputasi, Pi ya. Iya.
Baik, terima kasih saudara sudah bersama kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga berpartisipasi bagi Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat dan juga memberikan komentar. Demikian perbincangan kita dalam acara Agama dan Masyarakat. Saya Vivi Zapki. Dan saya Nofrian Toni, kami undur diri. Salam.